Salam olahraga, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran PJOK pada semester 2 pada pembelajaran 6 tentang keterampilan dasar senam menggunakan alat. Namun sebelumnya kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah melindungi dan menjaga kita sekalian. Kita berdoa. Selesai. Potensi dasar yang akan kita bahas secara bersama dalam pembelajaran ini yaitu memahami kombinasi pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat untuk membentuk keterampilan dasar senam menggunakan alat. 4.6 mempraktekkan kombinasi pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat untuk membentuk keterampilan dasar senam menggunakan alat. Tentunya dalam pembelajaran ini anak-anak, tujuan yang hendak kita capai adalah anak-anak diharapkan mampu menjelaskan kombinasi pola gerak dominan senam menggunakan alat seperti melompat, menggantung, mengayun, meniti, dan mendarat. Yang kedua, anak-anak juga diharapkan mampu mendeskripsikan kombinasi gerak dominan dalam senam menggunakan alat seperti palang, pegangan, peti lompat, dan kuda-kuda lompat. Yang kita mau bicarakan sekarang itu tentang senam menggunakan alat. Pengertiannya, apa itu sebenarnya senam menggunakan alat? Senam menggunakan alat adalah senam yang aktivitas geraknya menggunakan alat. Jadi setiap gerakan yang kita lakukan dalam menggunakan alat apa saja yang sering dipakai dalam senam menggunakan alat sini adalah palang sejajar, palang tunggal, dan peti lompat. Biasa lebih sering kalau palang sejajar atau palang tunggal biasanya anak-anak bermain restop, itu yang biasa disebut palang tunggal atau palang sejajar. Yang berikut kita lihat tentang gerakan pada senam menggunakan alat. Gerakan-gerakan apa saja? Yang pertama adalah gerakan bertumpu. Jadi bertumpu itu kita harus menggunakan kaki yang dianggap kuat, atau bisa bertumpu satu kaki, bisa bertumpu menggunakan dua kaki, bisa juga bertumpu menggunakan tangan, dan seterusnya. Yang berikut adalah bergantung. Ayunan, tolakan, melayang, dan mendarat. Itu adalah gerakan-gerakan yang harus kita lakukan dalam menggunakan alat atau senam menggunakan alat. Biasa lebih sering disebut gerak dominan dalam senam. Namun sebelum itu Pak juga minta anak-anak untuk membuka buku, lihat di buku giat berolahraga yang sudah dibagikan oleh sekolah. Alat-alat yang tadinya kita sebut adalah satu, palang tunggal. Ini namanya palang tunggal. Yang kedua adalah palang sejajar, dan yang ketiga adalah peti lompat. Biasa dulu masa normal kita melakukan di kelas-kelas yang lain Pak lakukan itu adalah menggunakan kardus atau kursi. Kombinasi gerak dalam menggunakan palang tunggal. Jadi ketika kita melakukan gerak senam menggunakan alat dan alat yang kita pakai adalah palang tunggal, maka kombinasi geraknya adalah satu, bertumpu, bergantung, ayunan, dan mendarat. Itu anak-anak dapat melihat pada buku giat berolahraga halaman 124.
Jadi ketika kita bergantung, memegang, terus kita lompat, habis itu kita ayun, tarik, ya, tarik, naik, turun, berulang-ulang. Ini adalah gambar contoh kombinasi bertumpu, bergantung, ayunan, dan mendarat dalam senam menggunakan alat yaitu palang tunggal. Yang kedua atau yang berikut adalah kombinasi gerak menggunakan peti lompat. Jadi pada saat kita melakukan gerak menggunakan alat pada peti lompat itu, gerakannya adalah satu, berlari secepat mungkin, kemudian tolakan, melayang, dan mendarat. Itu pun anak-anak dapat melihat rincian penjelasannya pada buku halaman 128. Jadi kita ketika melakukan lompatan, kita harus lari secepat mungkin. Terus tolakan menggunakan tangan, kita menekan pada peti lompat dan kita melompat, kaki dibuka, tangan tekan, kaki buka untuk melewati peti lompat dan mendarat menggunakan dua kaki. Ini adalah contoh gambar gerakan melompat pada peti lompat. Dapat kita lakukan lompat dengan menggunakan peti, dapat juga kita lakukan lompat menggunakan teman atau sahabat. Yang berikut adalah kombinasi gerak lompat pada peti lompat dan berguling. Jadi tadi gambar sebelumnya anak-anak cuma melihat bagaimana lari, tolakan menggunakan tangan, membuka kaki, melompat melewati teman atau peti lompat, dan mendarat. Di sini ada kombinasi tambahan yaitu berguling. Setelah kita melakukan tolakan, melayang, mendarat, dan melakukan putaran untuk melakukan gerak berguling ke depan. Tentunya supaya pada saat berguling badan tidak terasa sakit, maka kita harus menggunakan matras sebagai alas. Itu anak-anak dapat melihat pada buku Giat Berolahraga halaman 129 dan 130. Ini adalah contoh gambar gerak tolakan, melayang, mendarat, dan putaran. Jadi kita lompat melewati peti lompat, tolakan menggunakan dua tangan, mendarat, dan langsung kita melakukan gerak berguling ke depan. Dan mengakhiri pertemuan kita pada pembelajaran 6 tentang senam menggunakan alat, Pak menitipkan tugas, dan tugas tersebut anak-anak dapat melihat pada buku siswa Giat Berolahraga halaman 135 bagian B nomor 1 sampai 5. Anak-anak kerjakan di buku atau di kertas folio bergaris dan dikirim ke WA Pak Guru atau bisa antar, tapi sebaiknya anak-anak kirim ke WA Pak Guru. Sekian dan terima kasih. Tuhan menyertai dan melindungi kita semua. Akhir kata, Pak menyampaikan, jagalah kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir, dan menjaga jarak. Terima kasih anak-anak. Kita berdoa. Selesai.